Tugas kelompok, Dasar Ilmu Pendidikan. Nama kelompok, Yuliana Devianti, Herilina Laya, Dea Jen Apurba. Korea Selatan adalah sebuah negara yang terletak di bagian selatan semenanjung Korea di Asia Timur. Negara ini merupakan republik demokratis yang dipimpin oleh seorang presiden. Korea Selatan dikenal sebagai negara maju dengan perkembangan teknologi, ekonomi, dan budaya yang sangat pesat. Pemerintah Korea Selatan berperan besar dalam memajukan pendidikan dengan menetapkan kurikulum nasional yang ketat, menyediakan anggaran besar untuk pembangunan sekolah dan peningkatan fasilitas, memperkuat kualitas guru melalui pelatihan berkelanjutan, melakukan evaluasi mutu secara menyeluruh, mengawasi lembaga pendidikan negeri maupun swasta termasuk Hagwon, memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, mendorong penggunaan teknologi digital di sekolah, serta menciptakan kebijakan jangka panjang yang menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan perkembangan ekonomi dan tuntutan global. Tujuan pendidikan di Korea Selatan adalah membentuk individu yang berpengetahuan tinggi, disiplin, kreatif, berkarakter kuat, serta mampu bersaing di tingkat global melalui penguasaan teknologi, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai moral yang mendukung kemajuan bangsa. Sistem pendidikan di Korea Selatan merupakan sistem yang terstruktur, disiplin, dan berstandar tinggi, di mana tahap-tahap pendidikannya dimulai dari pendidikan dasar 6 tahun, dilanjutkan pendidikan menengah pertama 3 tahun, pendidikan menengah atas 3 tahun, serta pendidikan tinggi yang terbagi menjadi universitas dan institusi vokasional. Semuanya dirancang untuk membentuk siswa yang berpengetahuan, kompetitif, dan siap menghadapi tuntutan global. Pendidikan di Korea Selatan dimulai dari pendidikan anak usia dini untuk anak usia 3-5 tahun, kemudian dilanjutkan ke sekolah dasar selama 6 tahun bagi siswa usia 6-12 tahun. Setelah itu, siswa menempuh pendidikan menengah pertama selama 3 tahun pada usia 12-15 tahun, dan berlanjut ke pendidikan menengah atas selama 3 tahun pada usia 15-18 tahun. Setelah lulus SMA, siswa dapat melanjutkan ke perguruan tinggi melalui jalur Chollege selama 2 hingga 3 tahun atau universitas selama 4 tahun, dan dapat meneruskan ke jenjang pascasarjana seperti magister selama 2 tahun serta doktoral selama 3 hingga 5 tahun. Tujuan pendidikan Indonesia menekankan karakter, moral, dan nilai Pancasila, mengembangkan kompetensi plus kepribadian. Korea Selatan fokus pada prestasi akademik dan persaingan masuk universitas, menekankan disiplin, kerja keras, dan efisiensi belajar. Sistem belajar Indonesia, proses belajar lebih fleksibel, banyak penggunaan metode diskusi dan proyek. Pemanfaatan teknologi berkembang tapi belum merata. Korea Selatan, belajar sangat intensif dan terstruktur. Banyak mengandalkan hafalan, latihan soal, dan bimbel, Hagwon. Tekanan belajar Indonesia, tekanan akademik lebih rendah. Fokus pemerintah lebih pada pemerataan akses pendidikan. Korea Selatan, tekanan akademik sangat tinggi. Siswa sering belajar hingga malam untuk menghadapi ujian Suneng. Fasilitas dan teknologi Indonesia, kualitas fasilitas beragam, kota lebih maju, desa kadang tertinggal. Teknologi pembelajaran belum merata. Korea Selatan, fasilitas sangat modern. Hampir semua sekolah memiliki smart classroom, internet cepat, dan buku digital. Kurikulum Indonesia menggunakan kurikulum merdeka fleksibel, berbasis proyek, menekankan karakter. Korea Selatan, kurikulum nasional lebih akademik dan fokus pada mata pelajaran utama, Math, Science, English. Jam sekolah Indonesia, jam belajar normal tanda kurang lebih 6-7 jam per hari. Korea Selatan, bisa mencapai 8-12 jam termasuk belajar malam di Hagwon. Peran orang tua Indonesia, bervariasi, tidak semua orang tua menuntut hasil tinggi. Korea Selatan, orang tua sangat terlibat dan menekan anak untuk mencapai nilai tinggi. Pembiayaan pendidikan di Indonesia. 1. Sumber pembiayaan.
Pemerintah pusat dan daerah melalui APBN dan APBD, 20% anggaran wajib untuk pendidikan. Masyarakat, orang tua, biaya sekolah, seragam, buku, dan iuran lainnya. Swasta, yayasan pendidikan yang mengelola sekolah dan universitas. Kemitraan, beasiswa dari perusahaan, lembaga internasional, dan CS2. Bentuk dukungan pemerintah. BOS, bantuan operasional sekolah untuk SMA. KIP, Kartu Indonesia Pintar, bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Beasiswa LPDP untuk pendidikan tinggi. Program Indonesia Pintar dan bantuan lain. 3. Tantangan. Keterbatasan pemerataan anggaran. Kualitas sekolah berbeda antar daerah. Biaya pendidikan tinggi masih cukup mahal. Pembiayaan pendidikan di Korea Selatan. 1. Sumber pembiayaan. Pemerintah pusat menanggung sebagian besar biaya pendidikan dasar dan menengah. Orang tua, porsi bayar lebih besar terutama pada pendidikan seperti bimbingan belajar, hagwon, kursus tambahan, dan pendidikan tinggi, universitas. Swasta dan industri terlibat dalam universitas dan riset. 2. Bentuk dukungan pemerintah. Gratis untuk pendidikan dasar dan menengah, SMA. Subsidi kuat pada guru dan fasilitas sekolah. Beasiswa universitas, terutama untuk prestasi tinggi. Dukungan riset pendidikan tinggi melalui bantuan negara. 3. Tantangan. Biaya bimbingan belajar, hagwon, sangat tinggi. Tekanan akademik besar sehingga orang tua mengeluarkan banyak uang untuk kursus. Teknologi pembelajaran di Indonesia. 1. Penggunaan teknologi. Platform digital pembelajaran, Google Classroom, Moodle, Ruang Guru, Zenius, Kampus Merdeka. Penggunaan gawai, smartphone dan laptop digunakan untuk tugas, kuis, dan materi digital. Learning Management System, LMS. Banyak sekolah, universitas memakai LMS sederhana dan bervariasi. 2. Infrastruktur. Berkembang tetapi belum merata, wilayah kota lebih maju dibanding desa. Internet masih menjadi kendala di beberapa daerah. 3. Inovasi pembelajaran. Mulai mengembangkan blended learning, tatap muka plus online. Pemanfaatan video pembelajaran, e-book, dan kuis interaktif. 4. Tantangan. Akses internet dan perangkat belum merata. Kemampuan guru dalam mengoperasikan teknologi masih berbeda. Biaya perangkat dan data internet. Teknologi pembelajaran di Korea Selatan. 1. Penggunaan teknologi. Sistem Pembelajaran Digital Nasional, EDUNET, EBS, Korea Education Broadcasting System, untuk seluruh siswa. Perangkat modern, tablet, komputer, layar pintar, robot edukasi, hingga Altutor. LMS seragam, sekolah memiliki sistem digital yang terintegrasi dari pemerintah. 2. Infrastruktur. Internet sangat cepat dan merata. Setiap kelas dilengkapi komputer, Wi-Fi, dan perangkat smart. 3. Inovasi pembelajaran. Smart School System, pembelajaran berbasis AI, ARVR, dan Big Data. Pemantauan perkembangan siswa secara digital. Penggunaan platform nasional untuk ujian online. 4. Tantangan. Ketergantungan pada teknologi cukup tinggi. Biaya perangkat yang mahal bagi keluarga berpenghasilan rendah. Kesimpulan kebijakan hibrida yang paling realistis. 1. Smart Learning Zone bertahap. 2. Pelatihan guru digital plus mentoring. 3. Standar minimal fasilitas sekolah. 4. LMS nasional gratis dan ringan. 5. Etos belajar disiplin tanpa tekanan. 6. Kerja sama sekolah industri lokal. 7. Bimbel gratis berbasis sekolah. 8. Sistem data pendidikan sederhana namun terintegrasi. Keunggulan Korea Selatan yang paling relevan diterapkan di Indonesia adalah 1. Teknologi pembelajaran yang terintegrasi. 2. Pelatihan guru berkala dan berkualitas. 3. Standarisasi dan efisiensi pengelolaan sekolah. 4. Penguatan budaya belajar dan disiplin. 5. Kerja sama kuat antara pendidikan dan industri.
Potensi hambatan penerapan sistem pendidikan Korea Selatan di Indonesia meliputi 1. Infrastruktur teknologi belum merata. 2. Perbedaan anggaran dan pemenuhan fasilitas. 3. Budaya dan motivasi belajar yang berbeda. 4. Pelatihan guru yang belum seragam. 5. Pemerataan kualitas sekolah yang masih lemah. 6. Risiko tekanan akademik berlebihan. 7. Perbedaan kondisi sosial dan geografi. Terima kasih.